Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat yang budiman. Selamat berjumpa lagi dengan Baranahan Channel. Pada siang ini kita akan membedah atau membongkar rahasia mengenai pemeliharaan ikan gurame di kolam pendederan. Namun sebelumnya, agar nanti kelihatan ikannya, tentu persiapan ini pakan, persiapannya tentu pakan ini harus dibasahi dulu dengan air, kemudian diaduk agar tentunya pakannya lunak dimakannya oleh ikan gurame. Nah, setelah diairi dan diaduk, dibiarkan selama 10 menit agar pakan ini mengembang sehingga dipijitnya agak lembekan, dipijit seperti ini agak lembek pakannya. Mengapa? Karena tentu ikan gurame kalau dikasih pakan ini tidak pakan yang agak keras, tentu perutnya suka agak kembung, kemudian suka loyo dan berputar-putar di permukaan air. Ini tentu ini harus dibiarkan dulu, suruh mengembang. Kalau sudah mengembang baru nanti dikasihkan. Kemudian tentu dalam pemberian pakan juga harus melihat jenis dan karakter ikannya. Tentu di dalam pemeliharaan di kolam pendederan, ketika usianya di bawah 1 bulan, tentunya kan ini pengangkatan dari bak pemeliharaan larva. Setelah 2 bulan dipindah ke kolam pemeliharaan, istilahnya pemeliharaan di kolam pendederan sampai ukuran 3-4 jari, itu selama 2 bulan atau 2 bulan setengah. Maka setelah di kolam pemeliharaan larva, sebelum usia 1 bulan dikasih pakannya ini serbuk begini. Ini pakan yang sama mereknya, tapi ini kami tidak akan sebutkan mereknya. Ini pakannya di blender dulu, untuk yang usia di bawah 1 bulan di kolam pendederan. Selanjutnya kita ikuti sambil menjelaskan mengenai tata cara pemeliharaan di kolam pendederan. Mari kita bedah atau bongkar rahasia agar ikannya cepat besar dan mulus serta sehat ikannya. Mari kita sama-sama lihat. Baik, sobat yang budiman, sebelum mengasih pakannya, kita akan sedikit mengulas penjelasan terkait konstruksi kolam atau bentuk kolam. Ini bentuk kolam tentunya dinding tembok. Ini ada 3 kolam untuk kolam pendederan, yaitu pemeliharaan dari usia dari sebesar sebatang rokok atau sebesar jari. Nanti di sini setelah 2 bulan atau 2 bulan setengah jadi ukuran 3-4 jari. Selama tadi itu 2 bulan. Tentu bentuk kolamnya atau konstruksi kolam ini dindingnya tembok, kemudian lantainya tanah.
lantainya tanah. Mengapa? Tentu untuk kolam pendederan, karena ikannya juga di sini agak banyakan gitu kan, agak banyakan, sehingga nantinya untuk kolam pendederan bisa menyerap kotoran-kotoran ikan atau amoniak yang ada. Ya paling tidak selama 1 bulan si kotoran atau amoniak tersebut bisa diserap oleh tanah. Tentu di dalam pemeliharaan ikan di kolam pendederan wajib sekali sebelum penanaman itu dikeringkan, karena tujuannya yaitu tadi, yang pertama yaitu agar kolam ini steril dari bakteri dan hama penyakit ikan. Kemudian ketika ini sudah dikeringkan, ya tadi itu bisa meresap kotoran-kotoran ya paling tidak selama 1 bulan. Tentu di kolam pemeliharaan pendederan untuk anakan ikan gurame ini tentunya kita harus melihat situasi dan kondisi. Ini juga harus diperhatikan. Kami ini menggunakan air irigasi yang kadang-kadang ada banjir. Ketika hujan ada suku banjir, airnya keruh, itu ditutup. Nah, terkait pengairan atau mengaliri air ke kolam pendederan di usia waktu sebesar jari atau sebatang rokok, umur di pemeliharaan benih atau larva usia 2 bulan ke sini, selama 1 bulan jangan dikasih air mengalir seperti ini. Ini kan udah mengalir, berarti ini usianya udah lebih dari 1 bulan. Ketika masih belum 1 bulan, tentu airnya jangan mengalir seperti ini. Tentu paling tidak ketika air dikasih pakan udah agak jelek, ada butiran-butiran hijau, ya minimal ya 2 minggu sekali dikasih air. Namun tadi airnya harus jernih seperti ini. Tentu situasi lingkungan itu harus diperhatikan. Kalau di air mungkin dari mata air sendiri, ya itu mah enak pastinya, asal tentunya di sumber airnya tidak ada air yang di luar masuk ke sumber atau ke bak mata air itu sendiri. Itu lebih enak. Kalau di sini tentu harus disesuaikan. Ini ada kalanya air ditutup ketika ada banjir. Selanjutnya, mari kita kasih pakannya agar lebih jelas. Ini ikan bak ini A8, usia ikannya udah 2 bulan. Tinggal nunggu beberapa hari lagi ini dipanen. Ikannya tentu rata-rata udah 2-3 jari, bahkan ada yang lebih. Ya, sifat ikan kan tidak sama. Tentu dalam pengasihan pakan kita juga harus melihat karakter ikan. Ketika ikan gurame jangan disamakan dengan ikan mas, koi, atau nila. Mengapa? Ya dilihat dari bentuk postur tubuhnya juga agak pipih. Tentu dia tidak bisa istilahnya dikasih pakan lebih banyak, atau istilah di sini digeber agar cepat besarnya. Tidak bisa untuk ikan gurame, tidak bisa seperti itu. Yang penting kita rutin ngasih pakannya pagi, siang, dan sore. Dan jangan berlebihan, karena akan berdampak terhadap air. Ya lama-lama tentu akan menimbulkan penyakit itu sendiri. Tentu ini juga cara mengasih pakan harus kita perhatikan agar tentunya ikannya sehat, mulus, dan cepat besarnya. Karena pemeliharaan ikan gurame tentu yang harus diperhatikan yaitu kondisi air. Tetap kita harus mengawasi dari kondisi air dan tentunya ikannya.
Kalau ikan seperti gini airnya udah lincah, itu ya bagus, tentu akan lahap makannya juga. Mari kita sama-sama ikuti ngasih pakannya. Ini dalam ngasih pakan untuk ikan gurame tadi, yaitu harus disesuaikan, jangan terlalu berlebihan karena akan ada dampak nantinya. Dan shot nanti karena ikan gurame ada ya, kita ya sering kalau usia 3 jari, 2 jari sampai 3 jari 4 jari masih pemalu. Ketika udah besar sebesar ini tangan 5 jari ke atas, itu baru makanya ada di permukaan. Kalau besar gini tentu ikannya ada agak pemalu, nanti kelihatan. Kita agak jauhan dikit. Baik, Sobat Yang Budiman, ini kolam A7 tentu ini usianya baru 1,5 bulan. Kalau dilihat ikannya tentu sebesar ibu jari, atau orang Sunda bilang sebesar istilahnya lauk ngaramo lah. Lauk ngaramo, ibu jari besarnya, kecilnya sebesar jari. Ini A7. Nah, ini kelihatan ada air yang warnanya agak merah kuning-kuningan. Tentu ini sosogannya atau saringan pembuangannya ini kekecilan, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan ada kemerah-merahan. Ini tentu kolam A7 ini usianya 1,5 bulan. Kemudian mari kita lihat ke kolam A6. Ini tidak jauh dengan A7, ini udah 1 bulan lebih 1 minggu. Tentu ini isinya variasi juga, karena kita mengisi kolam ini ukuran istilahnya 4,5 meter ke 11 meter. Ini ukurannya. Tentu juga variasi karena bagaimana kita dalam pemeliharaan di kolam pemeliharaan larva, ada yang 3 sarang, kemudian ada yang 2 sarang atau 1 sarang. Dimasukkan ke sini hasil dari kolam pemeliharaan larva 2 bak. Ini tentu rata-rata ikan 2.000 sampai 5.000 ekor. Banyaknya karena kolamnya juga tentu tadi sesuai dengan ukurannya. Tentu ya tadi itu ketika ini sebelum usia 1 bulan,
airnya jangan mengalir seperti ini. Ketika udah usia 1 bulan, kita coba 1-2 hari, airnya nggak sebesar ini, agak kecilan. Ketika ikannya mulus, baru diairi, air mengalir seperti ini, agar tentunya karena udah besar gini, agar ikannya sehat, tidak loyo-loyo. Jadi seperti ini ikan gurame. Kalau masih kecil, cara mengambil pakannya yaitu nimbul ke atas, nyelam lagi ke bawah. Kalau di bawah 5 jari. Kalau udah 5 jari ke atas ya tentu ada di permukaan, itu tinggal yang A8, tentu tinggal beberapa hari lagi udah ada yang pesan, diangkat, nanti diangkat. Kalau didekatin tentu ya ikan gurame depannya kan malu, dan ini hampir tengah hari, jadi ikannya kurang ada di permukaan. Nanti kita itu lagi kalau ada kesempatan sore, di shotnya sorean. Baik, sobat yang budiman, sampai di sini terkait mengenai pemeliharaan anakan ikan gurame di kolam pendederan sampai ukuran 3-4 jari. Terima kasih banyak, tentunya semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat dan selalu sukses dalam istilahnya kegiatan apapun. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.